Saya Salsabila Fadila Rosadi. Saya mahasiswa Universitas PGRI Madiun. Saya berasal dari Kabupaten Jombang, salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Kabupaten Jombang memiliki potensi unggulan daerah yang diarahkan pada penguatan 5 sektor unggulan, yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Terutama pada sektor pertanian memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian Kabupaten Jombang. Sektor pertanian saja menyumbang 38,16% total PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jombang. Lahan pertanian mencapai 43,21% dari luas wilayah Kabupaten Jombang, dan sekitar 31% penduduk Kabupaten Jombang bekerja di sektor ini. Alasan mereka bekerja di sektor ini karena kemudahan yang telah diberikan alam untuk bercocok tanam. Kesuburan tanah di sini dipengaruhi oleh material letusan Gunung Keluk yang terbawa arus deras Sungai Brantas dan Kali Kunto serta sungai-sungai kecil lainnya. Majunya sektor pertanian memberikan dampak yang besar terhadap sektor perdagangan. Kabupaten Jombang merupakan salah satu penyuplai utama komoditas pertanian tanaman pangan di Jawa Timur. Salah satu landmark milik Kabupaten Jombang yaitu Ringin Contong. Bundaran ini populer dengan pohon beringin dan menara air atau Red Water Toren, peninggalan Belanda yang dibangun 94 tahun silam. Di sebelah utaranya terdapat taman kecil dengan pohon beringin besar nan rindang di tengahnya. Sedangkan di sebelah selatan Water Toren yang dipisahkan jalan terdapat Taman ASEAN. Pohon beringin di Bundaran Ringin Contong ditanam oleh Bupati Jombang pertama yaitu Raden Adipati Arya Surodiningrat V pada tanggal 21 Oktober 1910. Penanaman pohon beringin tersebut untuk menandai berdirinya pemerintahan Kabupaten Jombang setelah berpisah dari Mojokerto pada zaman kolonial Belanda. Jombang juga dikenal dengan sebutan Kota Santri karena banyaknya institusi pendidikan Islam atau pondok pesantren di wilayah Kabupaten Jombang. Bahkan ada Pomeo yang mengatakan Jombang adalah pusat pondok pesantren di Tanah Jawa karena hampir seluruh pendiri pondok pesantren di Tanah Jawa pasti pernah berguru di Kabupaten Jombang. Pondok pesantren yang terkenal di Kabupaten Jombang yaitu Pondok Pesantren Tepu Ireng, Pondok Pesantren Denanyar, Pondok Pesantren Tambak Beras, dan Pondok Pesantren Darul Ulum. Jombang juga menjadi tanah kelahiran tokoh-tokoh bangsa mulai dari pahlawan nasional hingga Presiden Republik Indonesia. Di antaranya yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan sebutan Gus Dur, Presiden Republik Indonesia keempat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama dan Pondok Pesantren Tepu Ireng. Kiai Haji Wahid Hasyim yang pernah menjadi anggota BPUPKI termuda, salah satu penandatangan Piagam Jakarta dan pernah menjadi Menteri Agama pertama di Indonesia. Yang keempat, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Yang kelima, Kiai Haji Bishri Syamsuri, pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang.
Di Kabupaten Jombang juga terdapat makam Presiden Republik Indonesia keempat, yaitu Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Makam Gus Dur atau Kyai Haji Abdurrahman Wahid bukan sekedar tempat pemakaman, melainkan juga suatu destinasi wisata religi di Kabupaten Jombang. Makam Gus Dur terletak di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tepatnya di Pondok Pesantren Tepu Ireng, Jombang. Gus Dur dimakamkan di Komplek Pondok Pesantren Tepu Ireng bersama dengan sang kakek, Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, dan ayahnya, Kyai Haji Wahid Hasyim. Tak hanya sebagai kegiatan keagamaan, makam Gus Dur juga menjadi tempat di mana wisatawan dapat merasakan nuansa budaya dan keagamaan yang kaya. Destinasi wisata religi yakni Komplek Makam Gus Dur telah meraih pengakuan nasional bahkan internasional. Pada Anugerah Wisata Jawa Timur tahun 2017, kawasan wisata religi ini dinyatakan sebagai yang terbaik dalam kategori daya tarik wisata budaya. Setiap hari, wisata religi ini ramai dengan kunjungan dari 1.000 hingga 2.000 peziarah, dan jumlah pengunjung dapat meningkat hingga mencapai 10.000 orang pada hari libur. Makam Gus Dur menjadi tujuan kunjungan bagi berbagai kalangan, termasuk politikus, masyarakat umum, perwakilan dari berbagai agama, dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Sebagai destinasi wisata religi, makam Gus Dur makam yang paling ramai dikunjungi di Kabupaten Jombang. Dan inilah pesona istimewa daerahku, pesona Kabupaten Jombang yang terdapat beberapa potensi unggulan di dalamnya.